Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Raffi Syafiq Rabani. Saya merupakan mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah materi di mana ini adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Pak Supriyono. Nah, teori yang akan saya sampaikan itu tentang teori strategi pembelajaran keterampilan sosial. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada definisi dari keterampilan sosial. Definisi dari keterampilan sosial itu adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan situasi dan kondisi. Kemudian keterampilan sosial itu membawa orang untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menemukan penyelesaian. Jadi keterampilan sosial ini di mana kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang gitu. Karena ketika orang tidak memiliki keterampilan sosial, mungkin dia akan sedikit mempunyai masalah dalam hidupnya. Karena keterampilan sosial ini membawa orang untuk berani lebih berbicara gitu. Mereka akan lebih percaya diri, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, terus dia akan lebih gampang menemukan penyelesaian seperti itu. Nah, selanjutnya ada aspek pada keterampilan sosial. Aspek pada keterampilan sosial ini meliputi 5 aspek. Yang pertama, hubungan dengan teman sebaya. Kita setiap orang ini harus mempunyai keterampilan sosial dengan teman sebaya. Kenapa? Karena dengan begitu teman kita itu bisa nyaman berteman dengan kita. Itu merupakan salah satu keterampilan sosial gitu. Itu keterampilan sosial harus dimiliki. Karena jika tidak, mungkin akan banyak orang yang tidak nyaman untuk berteman dengan kita. Selanjutnya yang kedua ada manajemen diri. Nah, pasti untuk memanajemen diri itu kita harus mempunyai keterampilan sosial gitu. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa memanajemen diri kita dengan baik. Untuk selanjutnya ada di kemampuan akademis gitu. Kemampuan akademis itu sudah pasti kita harus memiliki keterampilan sosial. Yang keempat ada kepatuhan terhadap peraturan, dan yang terakhir menempatkan diri pada posisi yang tepat. Oke, yang selanjutnya itu ada implementasi keterampilan sosial di sekolah. Jadi apa aja gitu implementasi yang bisa dilakukan, implementasi keterampilan sosial yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu dalam penerapan dan penegakan peraturan gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan skill keterampilan sosial kita dalam penerapan dan penegakan peraturan dengan cara kita bisa mematuhi peraturan yang ada gitu. Kita berlaku adil gitu. Jadi ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, kita menindak atau melaporkannya gitu. Itu sebuah keterampilan sosial gitu. Yang kedua ada contoh teladan atau modeling dari guru gitu. Kita bisa menjadi seorang modeling ataupun kita bisa mencontoh seorang guru gitu. Ini merupakan suatu keterampilan sosial. Yang ketiga ada penganjuran sikap positif berupa nasihat dan teguran. Nah, yang terakhir juga ada pembelajaran keterampilan sosial di kelas secara langsung. Nah, ini dimana kalau pembelajaran itu kita harus punya keterampilan sosial gitu. Demi membawa suasana atau atmosfer kelas menjadi baik, kita harus mempunyai keterampilan sosial yang baik. Yang terakhir itu ada teori pembelajaran keterampilan sosial. Nah, jadi ada dibagi menjadi 2 teori pembelajaran keterampilan sosial ini. Yang pertama, pembelajaran kooperatif atau kolaboratif gitu. Kooperatif atau kolaboratif. Jadi pembelajaran kooperatif atau kolaboratif ini mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya. Nah, jadi kan ketika mereka berkolaborasi gitu, mereka bisa menggunakan skill keterampilan sosial itu terpakai gitu. Ketika itu mereka kan belajar untuk manajemen diri, belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik gitu. Terus membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah, juga menerima perbedaan ini gitu. Dengan keterampilan sosial kita pasti akan menerima gitu. Oh, ini teman jagonya di bidang ini teman jagonya di bidang ini. Nah, maka kita dengan keterampilan sosial kita bisa menempatkan mereka sesuai pada tempatnya. Kemudian ada pembelajaran kontekstual, yaitu upaya pendidik untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan ya dengan situasi dunia nyata peserta didik. Ini seperti praktek kerja lapangan gitu, di mana materi yang sudah disampaikan pendidik itu dihubungkan dengan situasi di dunia nyata gitu. Misalnya bagaimana keterampilan sosial kita sekarang saat dalam menghadapi wabah corona itu, seperti itu. Nah, mungkin itu lagi itu materi tentang keterampilan sosial ya. Mungkin tidak banyak materi tentang keterampilan sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.